Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Febriana Putri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kitab tafsir Rawai Al-Bayan karya Profesor Muhammad Ali As-Sabuni. Kita akan membahas biografi beliau, alasan penulisan kitabnya, ciri khas, metode, sumber, hingga corak penafsirannya. Yang pertama yaitu biografi Ali As-Sabuni. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Ali bin Jamil As-Sabuni. Lahir pada tahun 1930 di Aleppo, Suriah. Beliau datang dari keluarga ulama. Ayahnya yaitu Syekh Jamil As-Sabuni adalah guru pertamanya dalam ilmu agama, bahasa Arab dan Al-Quran. Sejak kecil, As-Sabuni itu sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz semenjak usia remaja. Setelah beliau menamatkan pendidikan dasarnya di Suriah, beliau melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Mesir dan meraih gelar LC pada tahun 1952 serta magister pada 1954. Ia berguru kepada ulama besar seperti Muhammad Najib Sirajuddin dan Muhammad Raghib Al-Tabak. Kemudian setelah kembali ke Suriah, ia mengajar selama 8 tahun sebelum berpindah ke Makkah untuk menjadi dosen di Universitas Ummul Qura. Di sana ia mengajar lebih dari 2 dekade, menjadi ketua Fakultas Syariah dan mengisi kajian tafsir di Masjidil Haram. Sepanjang karirnya, beliau menulis lebih dari 40 kitab tafsir, tepatnya 57 karya yang berhasil beliau buat, 10 diantaranya kitab tafsir, salah satunya Rawai Al-Bayan. Beliau wafat pada tahun 2021 di Turki, meninggalkan warisan keilmuan yang sangat luas bagi dunia Islam. As-Sabuni mulai menulis Rawai Al-Bayan itu pada masa awal pengabdiannya sebagai dosen syariah di Mekah. Ketika beliau mengajar ayat-ayat hukum, beliau mendapati bahwa banyak mahasiswa kesulitan memahami kitab-kitab tafsir hukum klasik seperti Ahkam Al-Quran, karya Al-Jassas atau Ibnu Al-Farabi, karena bahasanya yang berat dan sistematikanya yang panjang. Jadi ia merasa perlu menyusun tafsir yang lebih mudah, lebih terstruktur dan relevan dengan persoalan hukum kontemporer, namun tetap mempertahankan kedalaman ilmu para ulama terdahulu. Selain kebutuhan akademik, penulisan kitab tafsir beliau juga didorong oleh dorongan spiritual. Dalam mukadimah kitabnya, Ali As-Sabuni menegaskan bahwa berkhidmat kepada Al-Quran itu adalah amalan terbaik seorang ulama, dan ia ingin memberikan kontribusi nyata bagi umat melalui karya ilmiah yang berkualitas. Adapun nama lengkap tafsir ini adalah Rawai Al-Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam minal Quran. Secara bahasa, Rawai berarti keindahan yang menakjubkan, sedangkan Al-Bayan berarti penjelasan yang jelas dan terang. Dengan demikian, makna seluruh judul ini adalah penjelasan indah dan jelas tentang tafsir ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Ali As-Sabuni memilih nama ini karena ia ingin menghadirkan penjelasan hukum syariat yang tidak hanya akurat dan ilmiah, tetapi juga disajikan secara elegan, mudah dipahami, dan indah dalam struktur bahasa. Menurutnya, banyak kitab tafsir hukum klasik itu kaya ilmu, tetapi penjelasannya itu berat dan sulit dicerna. Jadi melalui nama Rawai Al-Bayan, beliau ingin menunjukkan bahwa tafsir hukum itu juga dapat disajikan dalam keindahan bahasa dan kejernihan penjelasan. Nah, secara historis, penyusunan kitab ini dipengaruhi oleh kebutuhan umat Islam pada abad ke-20 yang menghadapi banyak problem hukum baru akibat perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi. Tafsir klasik itu terbukti tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum. Ali As-Sabuni melihat kebutuhan mendesak untuk menyajikan tafsir ayat hukum yang praktis, ringkas, dan mudah diikuti.
dan berakar pada tradisi keilmuan yang sahih tentunya. Oleh karena itulah beliau menulis kitab tafsir Rawa'i al-Bayan ini. Adapun ciri khas dari kitab tafsir ini tuh tampak jelas pada bahasanya yang sederhana dan mudah dipahami, jauh dari kerumitan istilah fikih klasik. Ashabuni juga tidak fanatik pada satu mazhab tertentu. Ia menyebutkan pendapat 4 mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, lalu melakukan tarjih berdasarkan kekuatan dalil. Karakter lain adalah sistematika penjelasannya itu yang sangat teratur, mulai dari kosakata, asbabun nuzul, munasabah, qiraah, i'rab, balaghah, dalil fikih, perbandingan mazhab, lalu ditutup dengan kesimpulan dan hikmah pensyariatan. Perpaduan antara ulum Al-Quran dan usul fikih dalam satu format tafsir membuat kitab tafsir ini tuh sangat efektif bagi pelajar, khususnya pelajar syariah. Rawa'i al-Bayan itu memakai 2 sumber penafsiran sekaligus, namun yang paling dominan itu adalah Ra'i al-Mahmud. Ini terlihat dari pembahasan hukum yang panjang dan argumentatif, kemudian penjelasan fikih berdasarkan pendekatan rasional usuli, perbandingan mazhab, dan pengambilan kesimpulan melalui tarjih. Kemudian Rawa'i al-Bayan itu menggunakan 3 metode utama, namun yang paling dominan itu adalah tahlili. Kenapa? Karena Ashabuni itu menafsirkan ayat itu secara keseluruhan. Beliau menafsirkan ayat secara berurutan sesuai mushaf, lalu membedah ayat dari berbagai aspek bahasa, qiraat, i'rab, balaghah, kemudian asbabun nuzul hingga hukum syariat. Inilah ciri khas dari tahlili. Kemudian beliau juga menggunakan metode maudu'i atau tematik. Metode ini hadir karena beliau mengumpulkan ayat-ayat yang bertema hukum dalam satu surah, kemudian dibahas secara tematik. Namun penerapan metode ini tuh bersifat terbatas, hanya dalam lingkup ayat hukum. Kemudian metode muqaran juga atau perbandingan itu tampak sangat jelas tuh dari kebiasaan membandingkan pendapat 4 mazhab besar dan pendapat para mufassir terdahulu, lalu kemudian mengambil pendapat yang paling kuat melalui tarjih. Untuk corak dari tafsir Rawa'i al-Bayan itu adalah fikih atau biasa disebut ahkam. Corak ini tuh terlihat dari seluruh fokus kitab yang hanya membahas ayat-ayat hukum, mulai dari ayat-ayat ibadah, muamalah, nikah, waris, jinayah, kemudian hukum taklifi dan lainnya. Hampir seluruh isi tafsirnya itu berkisar pada persoalan hukum syariat. Nah, jadi itulah sedikit pembahasan tentang tafsir Rawa'i al-Bayan karya Muhammad Ali Ashabuni. Semoga menambah pengetahuan kita akan kitab tafsir era modern dan kontemporer. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.